Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pejuang UTBK. Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas materi fungsi dan komposisi fungsi. Sebelum kita membahas materi fungsi dan komposisi, kita akan ingat kembali beberapa konsep yang sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, ada 4 konsep fungsi dan komposisi yang sangat penting untuk diingat kembali. Yang pertama, bedakan F aksen dan F inverse. Jadi F aksen itu F pangkat 1 atau koma, dan F inverse adalah F pangkat min 1. Oke, berikutnya, kalau ada soal fgx diubah menjadi fx dengan menentukan g inverse-nya dahulu. Contoh misalnya jika ada f 2x kurang 3 sama dengan 5x tambah 1, berapakah fx-nya? Maka untuk menentukan fx ini, kita harus membuat inverse daripada ini. Jadi cari inverse-nya, baru substitusi ke dalam 5x. Jadi untuk mencari inverse-nya masih ingat? Jadi misalkan y sama dengan 2x kurang 3. Nah, berarti 2x sama dengan y tambah 3. Jadi kalau mencari inverse itu, y sama dengan, kita harus ubah menjadi x sama dengan. Jadi x sama dengan y tambah 3 per 2. Nah, ini nanti diubah koefisiennya jadi x plus. Nah, ini menjadi x tambah 3 per 2. Inilah yang disubstitusi masuk ke dalam sini. Nah, gitu ya. Hasilnya nanti 5 dikali ini inverse-nya tadi, x tambah 3 per 2 tambah 1. Ya, inilah fungsi dasarnya. Oke, mudah ya. Yang ketiga, jika ada fx sama dengan gx pangkat n, maka turunannya adalah, nah ini f aksen. Jadi f aksen ini sebenarnya turunan ya. Jadi f aksen ini turunan. Diturunkan dulu n-nya, n-nya diturunkan ini. Jadi n kali gx pangkat n kurang 1, berkurang 1 turunannya. Nanti dikali dengan turunan dari gx. Nah, turunan dari gx itu g aksen x. Contoh ya, misalnya ini fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat, maka turunannya adalah 2 diturunkan dulu, kemudian dikali dengan ini semua, 2x pangkat 3 tambah 4x, pangkatnya jadi 1, karena sudah berkurang 1, dikali dengan turunannya ini. 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat, 4x turunannya 4. Nah, konsep yang keempat, kalau ada f inverse A sama dengan B, maka sesungguhnya itu adalah fb sama dengan A. Jadi di ini ditukar saja ya, saling tukar saja. Nah, itulah beberapa konsep yang kalian harus ingat kembali untuk bisa menyelesaikan soal-soal komposisi fungsi pada soal UTBK 2021. Oke, kita lihat soal berikut. Diberikan fungsi fx sama dengan 3x tambah 4 per 2x tambah 2. Jika f inverse a tambah 2 sama dengan 0, maka a kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Oke, ingat tadi konsep yang keempat ini ya. Jadi kalau ada f inverse a sama dengan b, ini sama saja artinya dengan fb sama dengan a. Oke, itu ya. Berarti kalau begitu ini menjadi f0 itu sama dengan a tambah 2. Nah, fx-nya ini ya, ini kita ganti saja. Kita ganti x-nya jadi 0, berarti f0 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 4 dibagi 2 dikali 0 ditambah 2
itu sama dengan A tambah 2. Oke. 3 kali 0, 0 tambah 4, 4. 2 kali 0, 0 tambah 2, 2. Itu sama dengan A tambah 2. Oke. Berarti ini A-nya berapa ya? Kita balik. A tambah 2 sama dengan 4 dari 2, 2. A tambah 2 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 0. Oke, kita substitusi ke sini. Berarti A-nya 0 ya. 0 kuadrat tambah 1. Berarti 1 jawabannya. Berarti jawabannya A. Oke, soal berikutnya. Diberikan fx sama dengan fax tambah b per x itu sama dengan 2x ya. Jika f inverse 1 sama dengan b dan f inverse 2 per a sama dengan 6, maka jumlah semua nilai a yang mungkin ya. Perhatikan sini. Jadi ini adalah bentuk pengembangan ya. Jadi kita harus cari fx-nya dulu. Untuk mencari fx-nya, maka kita misalkan dulu yang ini. Ini misalkan kita sebagai y ya. Jadi misalkan y sama dengan ax tambah b per x ya. Oke, kita kali silang nanti menjadi yx sama dengan ax tambah b. Oke. Semua yang mengandung nilai x pindah ruas kiri, yx kurang ax sama dengan b. Oke, x-nya kita faktorkan supaya bisa menjadi x sama dengan ya. Jadi x sama dengan b per y kurang a. Oke, berarti ini bentuk fx-nya, bentuk dasarnya adalah fx sama dengan, ini inverse-nya disubstitusi ke sini, 2 dikali ya, b per, y-nya berubah jadi x kurang a. Nah, ya. Sekarang yang pertama f inverse 1 sama dengan b ya. Berarti ini ditukar, ini ke sini, inverse-nya hilang ya. Berarti fb itu sama dengan 1. Oke. Di sini fx sama dengan 2b per x kurang a. Berarti fb-nya semua diganti x, semua diganti b ya. Jadi 2b per b kurang a itu sama dengan 1. Oke, kita kali silang. 2b sama dengan b kurang a. Ya, b kali 1 b min a kali 1 min a. B-nya pindah ruas ke ruas kiri menjadi minus b ya. Berarti sisa 1b sama dengan minus a. Oke, ya. Berikutnya, kita cari yang kedua ya. F min 6. Nah, ya. Yang ini ke sini. Min 6 ke sini ya. F min 6 itu sama dengan 2b per x-nya diganti min 6 ya. Min 6 kurang a. Nah, itu nanti sama dengan 2 per a. Oke. Kita kali silang. 2ab ya. Sama dengan ini a kali ke sana. Ini kali ke sana. Min 12 kurang 2a. Oke. Semua b kita ganti a. Karena yang ditanya adalah nilai a ya. Berarti ini jadi minus 2a kuadrat sama dengan ya, b-nya berubah jadi min a. Min 2a kurang 12. Oke. Kita pindah ruas ini supaya jadi positif, pindah ruas ke kanan ya. Nanti jadi 2a kuadrat kurang 2a kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Kita tidak perlu mencari a-nya karena yang ditanya adalah semua nilai a yang mungkin. Jadi semua nilai a yang mungkin
tentunya adalah nanti ada dua penyelesaian, A1 tambah A2 ya. Ingat rumus jumlah persamaan kuadrat ini, X1 tambah X2 min B per A ya, min B per A. Oke, B-nya min 2, berarti min kali min jadi plus 2, A-nya 2, berarti 1. Berarti A1 tambah A2 itu sama dengan 1. Oke, soal berikutnya ya. Diberikan F dalam kurung 1 per 2X tambah 1 sama dengan X tambah 1 per 2X kurang 1. Dan F inverse A itu sama dengan min 3. Maka A sama dengan, oke. Sekali lagi ini kita ubah menjadi Fx ya. Caranya misalkan di sini. Y sama dengan 1 per 2X tambah 1. Oke. Jadi kita usahakan kita mencari X sama dengan. Kita kali silang ya. Berarti Y dikali 2X ditambah Y, nah ini kali 1 kali Y ya, sama dengan 1. Oke. Kita usahakan tinggalkan X sendiri di sini ya. Jadi nanti menjadi Y kali 2X sama dengan 1 kurang Y. Berarti X sama dengan 1 kurang Y per 2Y. Nah, inilah inverse-nya ya. Jadi F inverse-nya ini nanti menjadi Fx. Nah, sudah dapat bentuk dasarnya. Ini setiap X-nya ini diganti dengan 1 kurang Y per 2Y. Nah, tapi saya langsung ubah ya. Jadi X-nya diganti 1 kurang X per 2X tambah 1. Nah, dibagi dengan 2 dikali 1 kurang X per 2X dikurang 1. Nah, sudah kita bentuk. Kita dapat bentuk dasarnya. Tidak usah diuraikan ya. Karena kita mau mencari F min 3 itu nanti nilainya sama dengan A. Oke. Jadi ganti saja di sini. X-nya min 3. Setiap X diganti min 3 ya. Kita langsung hitung saja, tidak usah ditulis, nanti lebih rumit ya. 1 dikurang min 3 itu 4 ya. Nah, dibagi 2 dikali min 3 min 6 tambah 1 dibagi 2 dikali ini sama ya. Jadi pasti sama di sini. 4 dibagi min 6 ini kurang 1. Gitu ya. Ini sama dengan 4 per min 6 tambah 1. Kita samakan penyebutnya ini. Jadi 6 per 6 ya. Jadi sebenarnya min 4 per 6 tambah 6 per 6. Nah, gitu ya. Terus dibagi dengan, nah, ini 8, min 8 per 6 dikurang 6 per 6. Nah, gitu ya. Sama dengan min 4 tambah 6 2 per 6 dibagi dengan min 14 per 6. Oke. Jadi kita dapat enam dengan 6 habis ya. Jadi nanti sisa 2 per min 14. Oke, sederhanakan min 1 per 7. Jadi kita peroleh jawabannya adalah B, min 1 per 7. Oke, soal berikutnya ya. Diberikan Fx sama dengan 3x kuadrat tambah G dalam kurung 1 kurang 2x kuadrat. Jika G3 sama dengan 2, G aksen 3 sama dengan min 5, maka F aksen min 1 sama dengan berapa? Oke, ingat ini F aksen ya. Berarti kalau dia F aksen, berarti kita cari turunannya. Jadi yang kita cari adalah turunan. Oke, kita turunkan. Ingat, ini semua
berpangkat 2. Berarti ini dulu 2 diturunkan ya. Jadi 2 dikali ini semua ya, tulis semua lagi, 3x kuadrat ditambah G1 kurang 2x, nah, berpangkat 1. Karena sudah turun ya, turun 1 pangkatnya. Dikali dengan turunannya di dalam, 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Ditambah turunannya G ini, tulis saja sini. G aksen 1 kurang 2x. Nah, itu ya. Nanti dikali dengan turunannya di dalam 1 kurang 2x. Ini turunannya 0, min 2x, turunannya min 2 ya, dikali min 2. Oke. Nah, sudah kita turunkan. Sekarang yang dicari adalah f aksen min 1. Nah, ya, semua x kita ganti dengan min 1. Jadi 2 dikali, oke, langsung saja kita hitung ya. Min 1 kuadrat 1. 1 kali 3, 3. Oke, tambah G min 2 kali min 1. Ya, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti sini G3. Oke, pangkat 1 ya. Ada artinya ya, abaikan saja dia. Seperti kamu mengabaikan si dia. Ini 6x, x-nya diganti min 1, jadi min 6. Tambah G aksen, nah ini kan 1 kurang 2x, kalau diganti x-nya min 1, nanti jadi 2, 2 tambah 1, 3. Berarti sini G aksen 3. Dikali min 2 ya. Oke. Sekarang, ini 2 dikali 3 tambah G3 berapa? Oh, G3 2. Jadi 2 ini dikali dengan min 6 tambah G aksen 3. G aksen 3 ini min 5 ya. Berarti sini min 5 dikali min 2. Oke, sekarang sudah muncul angka semua, kita hitung. 2 dikali 3 tambah 2, 5. Dikali min 6 tambah, ini min 5 kali min 2, 10. 10 tambah min 6, 4. Oke. Berarti 2 kali 5 kali 4. 2 kali 5, 10 kali 4, 40. Berarti F aksen min 1 itu adalah 40. Oke, soal berikutnya diberikan fungsi f dan g dengan fx-nya adalah akar x tambah 1 tambah g x tambah 1. Jika f aksen 0 sama dengan 1 dan g aksen 1 sama dengan 1, maka f0-nya berapa ya? Oke, kita cari dulu f aksen sama dengan, ini kita turunkan ya. Ini pangkat 1/2 semua. Berarti kita buat per 2 akar x tambah 1 ditambah g dikali x tambah 1 ya. Baru ini kita turunkan, turunannya x 1, turunannya 1 0 ya. Saya nggak usah tulis, tambah turunannya g aksen x tambah 1 ya, dikali turunannya x 1 ya. Nah, sekarang kita masuk f aksen 0. Masukkan f aksen 0 itu sama dengan semua x diganti 0 ya. 1 ditambah g aksen 1 ya, karena ini x-nya 0, dikali 1 tetap, dibagi dengan 2 dikali x-nya 0 ya, sisa 1. 1 tambah G1. Iya. Oke, ini f aksen 0 itu sama dengan 1 ya. Kita masukkan 1 ditambah G aksen 1 sama dengan 1 ya. 1 per 2 akar 1 tambah G1. Nah, G1 yang belum ada ya. Kita tulis saja G1 ini. Itu sama dengan 1. 1 tambah 1, 2 ya. Nah, kalau dia 2 berarti tewas ini. 2 tewas. Sisa 1 per akar
1 tambah G1. Oke, sama dengan 1. Berarti kalau begitu, G1-nya berapa ini ya? 1 dibagi berapa sama dengan 1? Berarti ini G-nya 1-nya harus 0 ya. Berarti G1-nya harus sama dengan 0. Oke, dapat G1 sama dengan 0. Yang dicari adalah F0 ya. Berarti F0 sama dengan semua X diganti 0 ya. 0 tambah 1 tambah G0 ya. Berarti sini G1. Jadi sama dengan akar 0 tambah 1, 1. G1-nya berapa? G1-nya 0 ya. Berarti 0. Berarti akar 1 ya. Akar 1 itu 1. Oke, berarti dia B. Oke, soal berikutnya. Diberikan fungsi f dan g dengan fx sama dengan akar x tambah g dalam kurung 4 tambah 1 x. Jika G5-nya sama dengan 0 dan G aksen 5-nya sama dengan 3 F aksen 1 pangkat 2, maka jumlah semua nilai F aksen 1 yang mungkin adalah. Coba perhatikan ini, kalau ada kata-kata jumlah semua nilai yang mungkin, berarti nanti buntut-buntutnya nanti X1 tambah X2, nah itu ya, sama dengan min D per A ya. Itu nanti menjadi persamaan kuadrat pasti ya. Oke, kita cari dulu turunannya ya. Jadi F aksen X turunannya itu sama dengan, nah ini bentuk akar ya. Jadi turunan bentuk akar, jadi misalkan ada di sini Fx sama dengan akar AX tambah B, maka turunannya ini adalah, langsung saja tulis per 2 akar, ini semua ya, AX tambah B. Nah, yang di atas turunannya AX tambah B itu A. Nah, gitu ya. Jadi ini juga begitu. Kita per tulis 2 akar X tambah G 4 tambah 1 per X. Nah, itu ya. Turunannya di atas ya. Turunannya X 1 tambah turunannya G, jadi G aksen. Tulis semua dulu, 4 tambah 1 per X. Turunannya 1 per X. Nah, turunannya 1 per X, ingat turunan 1 per X itu kan X pangkat min 1 ya. Kalau diturunkan berarti min 1 kali X pangkat min 2. Itu sama saja dengan min 1 per X kuadrat ya. Nah, jadi kita kali dengan min 1 per X kuadrat. Oke. Sekarang sudah cari turunannya, aksennya. Kita cari yang ditanyakan, F aksen 1. F aksen 1. Jadi semua X diganti 1 ya. 1 ditambah G aksen 1 per 1, 1 tambah 4, 5 ya. G aksen 5 dikali 1 kuadrat 1 ya, min 1 dikali min 1 dibagi dengan 2 dikali X1 tambah ini 1 per X1 tambah 4, 5 berarti G5. Oke, semua G aksen 5 sudah ada, G5 sudah ada, sudah tersedia semua ya, kita tinggal santap saja. F aksen 1 sama dengan 1 ditambah G aksen 5 itu sama dengan 3 kali F aksen 1 kuadrat. Jadi 3 kali F aksen X pangkat 2. Ini dikali min 1 ya. Per 2 dikali 1 tambah G5. G5-nya 0. Oke, tambah 0. Iya. Sekarang kita misalkan F aksennya P ya, supaya tidak terlalu ribet. F aksen satunya sama dengan P. Nah, nanti ini menjadi, kita kerja di sini ya.
P sama dengan 1. Nah, ini min 1 kali 3 ya. Kurang 3P kuadrat dibagi akar 1 kali 2 ya. Oke, berarti kita kali silang ya. 2P sama dengan 1 kurang 3P kuadrat. Oke, pindah ruas ke kanan ya. Berarti 3P kuadrat tambah 2P ya, kurang 1 sama dengan 0. Oke. Berarti kalau begitu yang ditanyakan adalah P1 tambah P2 ya, sama dengan min B per A. Berarti min 2 per 3. Oke, yang mana min 2 per 3? Ini min 2 per 3. Oh, ini min 2 per 3 ya. Oke, berarti B ya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini dengan materi fungsi dan komposisi. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe. Bisa Anda bagikan supaya banyak orang bisa belajar dan mendapat manfaat darinya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.